Shalom, bersama Kelompok Sukacita. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa memohon tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan diri kami datang di hadapan Allah Bapa di surga pencipta langit dan bumi. Tapi juga sebagai persekutuan umat-Mu, kami ada dalam suasana sukacita, dan kami datang kepadamu ya Tuhan, sebagai umat-Mu. Berkati kami sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang ingin mendengar kebenaran firman Tuhan di hari ini. Berkati hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan, berkati kami semua yang juga siap menyatakan dan ikut menyampaikan kebenaran, tapi juga bersama-samamu dalam persekutuan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu hari ini kami beritakan, Tuhan nyatakanlah kuduslah tempat di mana kami berada. Berkati kami semua yang berbahagia di hari ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, pertama 1 Tawarit atau kitab Tawarit, pasal 16 ayat 8 hingga ayat ke-9. Yang demikian bunyinya, nyanyian puji-pujian Daud. Ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar firman Allah, tidak saja mendengar tapi melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupannya. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan dari pertama kitab Tawarit pasal 16 ayat 8 hingga ayat ke-9, dengan tema khotbah yang diberikan kepada kita sekalian, muliakanlah Tuhan dengan nyanyian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan kitab Tawarit 16 ayat 8 hingga ayat ke-9, ada dua ayat yang kita renungkan berkenan di hari ini, ayat 8 dan ayat ke-9. Siapakah peranan Daud dalam situasi ketika ada di tengah-tengah umat Israel yang juga punya kelebihan khusus dengan komposisi nyanyian yang ia nyanyi ketika umat Israel harus pulang peperangan dan mereka dalam situasi semangat dan sukacita, tapi juga mereka bernyanyi kepada Tuhan dengan puji-pujiannya. Daud salah satu seorang anak muda, tapi juga seorang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin umat Israel, juga nabi, tapi juga punya kelebihan khusus dalam komposisi lagu puji-pujiannya. Dan ia dalam situasi itu ia menghibur umat Israel ketika Israel dalam suasana bersukacita dan bersukaria. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Daud ungkapkan itu kepada umat Israel supaya mereka tetap ada dan mereka memuji Tuhan dengan apa yang mereka miliki, dan mereka menyambut Tuhan dalam namanya. Mereka suka untuk memuji Tuhan ketika mereka memiliki hal baru yang datang dari Allah, dan Daudlah ditunjuk dan Daudlah punya kelebihan itu yang mengajak umatnya tetap ada dan menyambut kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, Daud juga ditunjuk. Bersamanya Daud mengingatkan umatnya pada ayat yang ke-9. Sekaligus Daud melakukan pujiannya kepada Allah dalam bentuk nyanyian. Ia mengajak umat Israel dan terhibur untuk mereka disambut dalam bentuk gaya hidup mereka ketika mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Belajar pengalaman konteks ketika umat Israel menghadapi situasi, sekalipun mereka hidup dalam sukacita
dalam kebimbangan dan keraguan, tapi Tuhan menyertai mereka. Tapi puji-pujian bagi mereka tetap mereka naikkan kepada Allah siang dan malam. Dan itulah Daud menghajat umat Israel untuk memandang dan berpaling kepadanya dalam hidup dan kehidupannya kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian. Bersyukurlah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Apa yang mereka terima dari Tuhan dan mereka lakukan di antara mereka. Dan mereka menyampaikan rasa syukur mereka kepada Allah dalam ungkapan syukur, tapi juga dalam puji-pujian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Daud dalam situasi umat Israel, tapi juga dalam situasi kehidupan mereka, bagaimana mereka menyambut kehadiran Allah. Daud dalam situasi itu, dan mereka sangat terhibur. Dan Daud minta kepada mereka menyatakan syukur mereka dalam bentuk nyanyian kepada Tuhan. Sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, umat Kristen di masa kini, sebagai umat Tuhan kita ada dalam bentuk ungkapan syukur, tapi juga nyanyian. Nyanyian merupakan respon iman kita kepada Allah dalam bentuk apa ketika kita melakukan aktivitas kerja kita setiap saat. Dan kita menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan kita memuliakan Allah. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang setia dan taat kepada Tuhan, kita harus hidup bernyanyi kepada Tuhan dalam setiap hari. Ketika kita melakukan aktivitas bangun pagi, kita berdoa, tapi juga kita bernyanyi. Misalnya kita menyatakan syukur kepada Allah dalam bentuk doa, tapi puji-pujian. Mampirlah dengar doaku Yesus penebus, yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan sebagai orang. Mampirlah dengar doaku Yesus penebus. Itu dalam sikap doa tapi ungkapan syukur. Dan kita harus bangun pagi dan kita berdoa dan menyatakan syukur dalam puji-pujian. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, dalam konteks kehidupan kita hari-hari, sebelum kita melakukan aktivitas kerja kita, entah sebagai pegawai, sebagai bapak keluarga, iman dalam keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua anak-anak, tapi juga sebagai komunitas persekutuan, kita menyatakan syukur dalam bentuk puji-pujian. Ketiga, pada akhir zaman tiba, pasti doa-doa akan berhenti, tapi puji-pujian akan berjalan sampai Tuhan datang kembali. Dari konteks itulah kita memiliki bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di masa kini. Marilah kita tetap puji-pujian kepada Tuhan dalam sikap dan perilaku kita, tindakan kita, dalam tutur langkah kita. Tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan, sekalipun kecil bagi orang lain, tapi Tuhan lihat di mata Tuhan tuh faedah dalam hidup dan kehidupan untuk kemuliaan, menyambut kemuliaan Tuhan yang akan datang. Tuhan memberkati kita atas kebenaran firman-Nya. Tuhan menyertai kita di kelab Bapak, Ibu, dan saya. Kita berdoa tapi juga puji-pujiannya kepada Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini, kami telah menyatakan kebenaran-Mu kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati kami sebagai jemaat umat-Mu, orang-orang yang percaya yang setia, dan juga ada dalam suasana sukacita ketika kita melangkah demi langkah minggu dan di bulan, dan kita memasuki di bulan yang baru. Ketiga doa yang kita naikkan puji-pujian, Tuhan menyatakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita lakukan itu kepada Tuhan dalam bentuk doa dan puji-pujian. Nyanyian merupakan ungkapan iman kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai mereka mendengar firman-Mu, tapi juga sebagai mereka mengambil bagian, tapi juga mereka diingatkan oleh Roh-Mu yang kudus yang Tuhan utus. Ketika mereka harus bernyanyi dan mereka berdoa, dan Tuhan memanggil mereka sebagai persekutuan kasih, dan mereka datang kepadanya dalam bentuk sikap iman yang teguh, dalam bentuk sikap nyanyian yang mereka naikkan, sebagaimana Daud ada dalam situasi umat Israel ketika mereka dalam suasana sukacita, duka, tapi mereka dihibur oleh Daud yang punya kelebihan komposisi lagu. Tapi ketika kita dalam di masa kini sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati kita semua sebagai hamba-Mu, sebagai mereka yang melakukan kegiatan sebagaimana kita di tempat ini, tapi kita melangkah keluar masuk rumah. Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawakan di saat siang hari ini. Nyatakanlah kasih-Mu dan kekuatan bagi kami semua melangkah di bulan yang baru, tapi juga di minggu-minggu yang kita jalani. Terpujilah Allah Bapa di surga demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita.